sedang akan dikuatkan, sebab kamu sedang akan dipantaskan untuk menjadi ahli surga, sebab kamu sedang dipantaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barusan kita mendengarkan penggalan ceramah singkat yang sangat bermanfaat bagi kita semua dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget bikin hati kita goyah, bikin kepala berat, tapi kalau dipahami justru bisa bikin hidup lebih ringan, yaitu ujian dari Allah memantaskanmu untuk menerima hadiah besar. Kadang kita ngerasa, kok hidup seperti ini, berat sekali. Tenang, bisa jadi itu tanda Allah lagi mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kita. Banyak orang salah paham, ketika diuji mereka merasa Allah marah. Padahal sebaliknya, Allah hanya menguji orang yang ingin dia naikkan derajatnya. Ibarat guru yang sayang muridnya pasti dikasih soal ujian, betul? Nah, murid yang nggak dikasih ujian itu biasanya murid yang sudah dibiarkan saja. Begitu juga dengan Allah. Ujian hadir bukan untuk menjatuhkan kamu, tapi untuk menguatkan kita semua. Coba bayangkan, kalau kita mau ngangkat beban 50 kg, apakah langsung kuat? Tentu tidak, harus latihan dulu, naik bertahap. Nah, rezeki besar, jodoh baik, hidup berkualitas, hati tenang, iman kuat, semuanya butuh otot yang siap menahan. Allah itu maha bijaksana. Kalau kamu belum siap menerima nikmat besar, itu justru bisa jadi bumerang untuk dirimu sendiri. Maka Allah memberikan ujian, bukan untuk melemahkan, tapi untuk menyiapkan wadah, memperbesar kapasitas hatimu, memperkuat imanmu, memperluas kesabaranmu. Supaya ketika hadiah itu datang, kita siap untuk menjaganya. Setiap ujian punya misinya sendiri. Tidak ada ujian yang datang tanpa alasan. Ujian itu membersihkan dosa, seperti cuci baju, diperas, digosok, diputar. Sakit, iya, tapi hasilnya baju menjadi bersih. Selain itu, ujian juga menaikkan level hidup kita. Naik kelas itu pasti ada tesnya, bukan? Ujian untuk mengeluarkan potensi. Allah tahu kamu kuat. Cuma kamu yang belum sadar. Ujian untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kalau lagi senang kita lupa, tapi saat susah kita langsung cari Allah. Dan Allah suka ketika hambanya datang sambil berkata, "Ya Allah, aku lemah, tolong aku." Ujian itu ada masa kadaluarsanya. Ingat, tidak ada badai yang abadi. Tidak ada hujan yang turun selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Bukan setelah, tapi bersama. Artinya, kemudahan itu sudah dijanjikan Allah, cuma kita belum melihatnya saja. Ujianmu punya tanggal selesai, dan biasanya setelah ujian paling berat, justru di situ Allah kasih hadiah yang paling manis. Dan adapun ciri-ciri ketika kamu sedang dipantaskan Allah menerima hadiah yang besar. Yang pertama, kamu makin sering dipaksa untuk sabar, karena Allah sedang memperbesar hatimu. Yang kedua, hal yang dulu bikin kamu marah, sekarang cuma bikin kamu geleng-geleng kepala saja. Itu tandanya Allah sedang mendewasakanmu. Yang ketiga, kamu mulai terbiasa pasrah namun tetap berusaha. Itu tanda Allah sedang menguatkan imanmu. Yang keempat, kamu mulai melihat hikmah kecil dari kejadian-kejadian buruk. Ini bukan kebetulan, ini hidayah. Masya Allah. Lantas bagaimana kita menyikapi ujian agar menjadi kenaikan derajat untuk kita? Yang pertama, jangan buru-buru bilang, "Kenapa aku begini, kenapa aku begitu?" Tapi ganti dengan, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini semua?" Yang kedua, dekatkan diri dengan Al-Quran dan doa.
Karena hati yang kuat berasal dari sumber kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena hadiah yang kita dapatkan pun pasti akan berbeda-beda. Allah punya paketnya masing-masing. Yang keempat, fokus memperbaiki diri, bukan mengeluh. Kadang hadiah baru turun ketika kita sudah siap menerimanya. Yang kelima, yakin bahwa Allah tidak zalim. Dia tahu kapan kamu harus menunggu dan kapan kamu harus menerima. Hadiah Allah itu kadang tidak langsung kita sadari. Hadiah Allah tidak selalu berupa rumah mewah, mobil, atau uang banyak. Kadang hadiahnya adalah hati yang lebih tenang, hidup yang lebih lapang, diri yang lebih dewasa, iman yang lebih kuat, lingkungan yang lebih baik, perlindungan dari hal-hal buruk yang kita sendiri tidak tahu. Kadang hadiah Allah datang dalam bentuk diambilnya sesuatu, karena Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin saat ini kita sedang berada di tengah badai. Mungkin kita merasa sangat lelah, terbebani oleh kegagalan, kehilangan, atau rasa sakit yang begitu mendalam. Rasanya seperti dunia sedang menguji batas kemampuan kita. Kita tidak sendirian. Setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap pintu yang tertutup, setiap air mata yang jatuh, setiap keraguan yang menghantui, itu semua bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah bahan bakar dan pembentuk karakter kita. Ujian adalah pematang kekuatan. Kita sering mendengar perumpamaan, tetapi mari kita ingat kembali. Lihatlah berlian. Ia tidak terlahir dari kemudahan. Dia tercipta melalui tekanan luar biasa dan panas yang membakar. Semakin besar tekanan, semakin cemerlang dan kuat dia jadinya. Begitupun juga diri kita. Ujian hidup adalah tekanan yang mengubah batu biasa menjadi berlian yang berharga. Lihatlah baja. Untuk menjadi baja yang kuat, dia harus melewati api yang panas, dipalu berulang kali, dan didinginkan secara drastis. Setiap pukulan palu tidak menghancurkannya, justru menghilangkan kotoran dan membentuknya menjadi sesuatu yang mampu menahan beban yang lebih berat. Bagaimana ujian membentuk kita? Ujian hidup memaksa kita untuk mengembangkan kualitas yang mungkin tidak akan pernah kita temukan di zona nyaman. Dia menumbuhkan empati. Setelah merasakan sakit, kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kita belajar untuk tidak menghakimi dan hati kita menjadi lebih besar. Dia mengajarkan ketahanan. Setiap kali kita jatuh dan bangkit, kita menyadari bahwa kita punya kekuatan tersembunyi. Kita belajar merangkak keluar dari kegelapan dan tahu kita pernah melewati ini. Dan kita bisa melewatinya lagi. Ujian memberikan kebijaksanaan. Kita berhenti mencari jawaban di luar dan mulai mencari di dalam diri kita sendiri. Kita belajar membedakan mana yang penting dan mana yang hanya gangguan. Perspektif kita menjadi lebih matang dan mendalam. Ingatlah teman-teman, orang yang paling kuat bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang selalu memilih untuk bangkit kembali setiap saat. Jangan pernah memandang ujian ini sebagai hukuman. Pandanglah dia sebagai peluang emas untuk menyingkirkan versi kita sendiri yang menyambut versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan tentunya lebih baik. Jadi, apa langkah kita sekarang? Saat kita menghadapi hari esok, pegang teguh kekuatan ini. Saya tidak akan membiarkan kesulitan itu mendefinisikan saya sebagai korban. Saya akan memberikan kesulitan ini menjadi definisi saya sebagai seorang pejuang yang gigih. Tersenyumlah pada setiap tantangan. Anggaplah itu sebagai latihan beban mental dan spiritual kita. Setelah semua ini berakhir, kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa momen-momen tersulit itu yang ternyata membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa, yang kita cita-citakan. Teruslah berjuang, teruslah tumbuh, jadilah pribadi yang lebih baik. Karena potensi dalam diri kita
jauh lebih besar dari masalah apapun yang ada di hadapan kita. Kita kuat, kita mampu, dan kita akan berhasil. Ingat, kalau hari ini kita sedang diuji, jangan sedih, jangan merasa Allah meninggalkan kita. Justru itu tanda Allah tahu kita sanggup. Allah tidak salah memilih hambanya yang diuji. Percayalah, ujian hari ini adalah proses pemantasan untuk hadiah hari esok. Tetap sabar, tetap berusaha, tetap dekat dengan Allah, karena Dia itu sudah disiapkan. Tinggal kita kuat sedikit lagi. Demikian video ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.